Pemirsa, ketika Amerika Serikat dan Iran membuka jalur diplomasi di Islamabad, Zionis Israel justru terus melakukan pembantaian kepada rakyat Lebanon. Lalu seberapa besarkah tindakan Israel ini berpotensi menggagalkan perundingan damai Amerika Serikat Iran? Kita akan membahasnya bersama dengan analis intelijen Ridwan Habib dan nanti juga akan bergabung WNI di KOM Iran Ismail Amin. Dan saya akan ke Pak Ridwan terlebih dahulu. Pak Ridwan, apakah serangan Israel ke Lebanon di saat Amerika Serikat dan Iran yang tengah membuka jalur perdamaian ini bisa dianggap sebagai bentuk ketidakpatuhan terhadap semangat gencatan senjata? Padahal Iran memasukkan Lebanon dalam kesepakatan gencatan senjata dengan Amerika Serikat. Memang itu salah satu obstacle terkuat ya, halangan terkuat mencapai perdamaian di kawasan Timur Tengah, termasuk dalam hal ini adalah pertemuan di Islamabad. Bahkan hingga malam ini informasi yang kita dapatkan, delegasi dari pemerintah Iran termasuk Menteri Luar Negeri Abbas Araghchi dan juga juru bicara parlemen Muhammad Ghalibaf itu memutuskan menunda keberangkatan mereka ke Islamabad, ke Hotel Serena Islamabad, sampai kemudian ada kepastian pemerintahan Amerika Serikat bisa mengontrol Zionis Israel untuk tidak lagi melakukan serangan ke Lebanon. Jadi tampaknya memang tadi pertanyaan Mbak Vera, apakah ini akan mengganggu proses perdamaian? Sangat mengganggu. Dan memang itulah saya kira ya, itulah tujuan dari Zionis Israel untuk terus melakukan serangan ke Lebanon, karena mereka sebenarnya yang paling tidak ingin terjadinya perdamaian di Iran, Mbak Vera. Ya, Araghchi kan memperingatkan ya bahwa Iran itu bisa keluar dari gencatan senjata jika serangan Israel itu terus berlanjut. Namun kan JD Vance dan juga Gedung Putih itu menegaskan bahwa kesepakatan gencatan senjata itu tidak mencakup Lebanon. Nah, sebetulnya seberapa besar tindakan Israel ini kemudian menggagalkan perundingan damai yang berlangsung di Islamabad? Artinya bukan hanya mengganggu saja, tapi membatalkan rencana perdamaian. Karena kita tahu bahwa perundingan ini sudah diundur juga sampai dengan ke Sabtu pagi, informasi terakhir. Betul, delegasi dari Amerika sudah berangkat, tetapi delegasi Iran menahan diri karena memang Lebanon Selatan ini adalah bagian dari operasi front perlawanan Iran yang dikendalikan oleh Quds Force atau Batalion Al-Quds, yang memang di sana ada pasukan Hizbullah. Memang selama ini Israel ini kan selalu mengganggu prosesnya ya, termasuk ketika misalnya pada saat pertama kali terjadi perang ini, Israel itu sengaja melakukan serangan pertama di hari Sabat di tanggal 28 Februari itu, dan besok pagi waktu Indonesia, selisih berapa jam dengan waktu di Islamabad dan di Teheran, itu juga hari Sabtu, hari Sabat. Karena itu kita juga agak was-was, jangan-jangan mereka mau melakukan sesuatu dalam proses perundingan ini. Karena selama ini Zionis Israel ini kan terkenal licik ya. Bisa saja ketika misalnya ya, ini skenario terburuk, walaupun dari pemerintah Pakistan sudah melakukan pengamanan luar biasa di sekitar Hotel Serena Islamabad dengan melakukan barikade sepanjang 3 kilometer. Tetapi bisa saja ketika nanti para pemimpin itu sedang berunding, ada serangan yang kemudian menargetkan delegasi Iran, terutama karena memang Menteri Luar Negeri Abbas Araghchi dan juru bicara parlemen Muhammad Ghalibaf itu adalah dua tokoh Iran yang saat ini sangat prominent dalam diplomasi. Mereka berkepentingan, Zionis Israel berkepentingan agar perang ini terus berlanjut. Karena itu barangkali bisa saja mereka melakukan segala cara untuk mencegah terjadinya perdamaian, Mbak Vera. Trump itu kan juga menuntut Iran menyerahkan cadangan uranium, syarat yang ini tentu belum disetujui oleh Iran dan nampaknya ini menjadi tantangan yang paling besar gitu ya untuk mencapai kesepakatan. Apakah perundingan yang akan dilangsungkan itu sulit mencapai kesepakatan perdamaian? Tapi dijawab nanti usai jeda, tetap bersama kami. Kita lanjutkan perbincangan, saya kembali ke Pak Ridwan. Pak Ridwan, Trump menuntut Iran untuk menyerahkan cadangan uranium, syarat yang belum disetujui oleh Iran. Apakah perundingan yang akan dilangsungkan sulit mencapai kesepakatan perdamaian? Tampaknya kita juga sangat pesimistis ya, Mbak Vera, karena 2 hari yang lalu juru bicara Gedung Putih Caroline Leavitt mengatakan dalam jumpa pers resmi, mengatakan bahwa 10 tuntutan Iran, mengutip kata-kata dia, thrown in the garbage, ya, dilempar ke tempat sampah. Nah, ini kan kata-kata yang sangat kasar dari juru bicara Gedung Putih.
Ini menunjukkan intensi yang kurang baik, karena itu bisa kita pahami mengapa Iran sampai malam ini saat kita live ini mereka masih menahan diri untuk tidak berangkat ke Islamabad. Jadi tampaknya agak pesimistis, Mbak Vera, proses di Islamabad nanti. Saya ke Mas Ismail kemudian. Mas Ismail, bagaimana kondisi saat ini di Iran di tengah rencana perundingan yang akan berlangsung di Islamabad pada Sabtu pagi esok? Dan apakah serangan itu masih terjadi di Lebanon maupun di Iran di tengah gencatan senjata ini? Ya Mbak Vera, hari ini setelah diperingati hari ke-40 kesyahidan Ayatullah Said Ali Khamenei, masyarakat Iran masih tetap turun ke jalan tadi pagi sampai kemudian sholat Jumat. Usai sholat Jumat juga mereka masih melanjutkan pawainya. Dan kondisi relatif stabil, aman, dan kami memantau tidak ada laporan sama sekali bahwa ada serangan mulai dari tadi malam sampai siang ini. Alhamdulillah tidak ada serangan sehingga masyarakat bisa menjalankan peringatan yang mereka menyebutnya sebagai Arba'in, peringatan 40 hari gugurnya Ayatullah Said Ali Khamenei. Mereka menjalankannya dengan aman. Masyarakat Iran jutaan di seluruh kota serentak itu melakukan dan juga melakukan konvoi kendaraan. Mereka mengecam Amerika Serikat dan Israel serta memberikan dukungan kepada pemerintah dan militer Iran. Mereka juga menegaskan bahwa perundingan atau negosiasi tidak boleh dilakukan kalau 10 tuntutan Iran yang sudah disampaikan itu tidak dijalankan atau tidak dipenuhi. Ini kan Mas Ismail, Pakistan muncul sebagai penengah perdamaian ya, dan juga saluran penyampaian pesan antara Washington dan juga Teheran. Sebetulnya seberapa dekat sih hubungan Iran dengan Pakistan ini sehingga Iran bersedia Pakistan itu sebagai mediator? Ya memang sering ditegaskan oleh Iran bahwa Iran bersahabat baik, berhubungan baik dengan seluruh negara-negara di kawasan, termasuk Pakistan. Sehingga kemarin ketika Pakistan dan India ada situasi yang tegang, Iran yang termasuk memediasi kedua negara ini. Dan Pakistan berikan kepercayaan yang baik memiliki kepercayaan yang baik kepada Iran. Begitu juga sebaliknya. Sehingga kemudian dalam kesempatan ini, Pakistan ini dipilih oleh Iran untuk menjadi mediator yang akan memediasi perundingan yang akan terjadi dengan Amerika Serikat. Namun sekali lagi Iran tetap menegaskan bahwa perundingan ini baru bisa terjadi ketika poin-poin yang diinginkan oleh Iran itu bisa dipenuhi. Sampai saat ini kita mendapatkan laporan bahwa Israel masih terus melancarkan serangannya ke Lebanon, bahkan sampai sudah menewaskan ratusan warga sipil, sehingga kemudian Iran bisa saja mengurungkan niatnya untuk kemudian melanjutkan perundingan. Sampai saat ini tim perundingan itu juga belum dikirim ke Pakistan. Baik. Menteri Luar Negeri Pakistan Ishaq Dar akan berperan sebagai mediator utama dan JD Vance dikabarkan juga akan hadir dalam perundingan. Tadi Anda katakan bahwa belum ada perwakilan yang akan berangkat, tapi apakah sudah mendengar kira-kira siapa perwakilan dari pihak Iran yang akan dikirim atau ikut dalam perundingan ini dan seberapa besar sebetulnya optimisme yang dibawa oleh Iran untuk mencapai kesepakatan? Ya, disebutkan oleh media resmi Iran bahwa Ghalibaf sebagai ketua parlemen Iran akan menjadi kepala tim dari perundingan ini, termasuk Menlu Arakci juga akan ikut serta di dalam tim ini. Namun sekali lagi sampai sekarang belum ada laporan yang menyebutkan bahwa tim ini diberangkatkan ke Pakistan. Padahal sesuai agenda hari ini sudah seharusnya mereka sudah berada di Pakistan. Optimis tentu saja sejak awal ketika Amerika Serikat mengatakan bahwa menerima 10 poin yang akan dirundingkan, rasa optimis itu ada. Namun sekali lagi di bagian masyarakat itu sampai sekarang masih menyuarakan ketidakpercayaan kepada Amerika Serikat. Karena seringkali perundingan-perundingan yang sebelumnya telah dilakukan itu dikhianati. Bahkan dalam proses perundingan sedang berlangsung, Amerika Serikat dan Israel malah melakukan serangan dan invasi. Sehingga masyarakat itu meminta kepada pemerintah, meminta kepada tim perundingan untuk betul-betul waspada dan menekankan bahwa poin-poin yang diinginkan itu betul-betul bisa terrealisasi.
Saya kembali ke Pak Ridwan, jika tidak ada satu sikap yang sama antara Amerika Serikat dan juga Zionis Israel, apakah kemudian realistis berharap gencatan senjata ini bisa berkembang menjadi perdamaian permanen? Iran tidak akan menerima itu. Iran tetap konsisten bahwa ini satu paket. Ketika misalnya Zionis Israel itu terus-menerus melakukan serangan di Lebanon Selatan, karena mereka mau mengambil alih wilayah itu sampai perbatasan Sungai Litani, maka bagi Iran itu tentu tidak bisa diterima. Dan ini akan tentu saja mencederai semangat perundingan, semangat perdamaian yang sedang dibangun. Jadi saya menambahkan karakteristik masyarakat Iran yang disampaikan Mas Ismail Amin yang langsung dari Iran. Memang ternyata data statistik menunjukkan hampir lebih dari 80% masyarakat Iran itu ingin perang ini terus dilanjutkan sampai mereka menang. Jadi memang ini karakteristik masyarakat yang luar biasa ya. Mereka sungguh berada di balik pemerintahnya dan mereka tidak mau pemerintahnya ini dalam tanda petik dibohongi berkali-kali, dikhianati berkali-kali oleh pemerintahan Amerika dan Zionis Israel yang selama ini selalu mengingkari perjanjian. Dan buktinya memang seperti yang disampaikan Mas Ismail tadi, ketika perundingan tentang uranium itu sedang berjalan, dalam saat perundingan masih berjalan, tiba-tiba mereka melakukan serangan yang mewafatkan Syahid Ali Khamenei 40 hari yang lalu. Jadi Mbak Vera, tampaknya memang kalau Israel atau Zionis Israel ini masih terus mengangkangi hukum-hukum internasional, masih terus bertindak seolah-olah mereka ini negara atau entitas yang kebal hukum, tampaknya Iran juga akan terus berada dalam front perlawanan. Ya, apakah perundingan perdamaian ini benar-benar akan terjadi pada Sabtu pagi esok atau kembali diundur begitu ya, dan juga apa hasil dari perundingan terjadi, apakah benar-benar menciptakan perdamaian yang permanen atau tidak? Kita lihat perkembangannya nanti. Terima kasih analis intelijen Ridwan Habib dan juga WNI di Kom Iran Ismail Amin. Terima kasih sudah bergabung. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.